Film ini akan berkisah tentang seorang anak perempuan bernama Matilda yang jatuh cinta terhadap seorang pembunuh bayaran yang telah menyelamatkan dirinya. I don't know. Hai, saya Edi dan selamat datang di channel Call of Night. Bagaimana kabar kalian malam hari ini? Seperti yang Edi review sedikit di atas, kita akan membahas cerita dari film Leon the Professional, di mana cerita kali ini akan jauh berbeda dari cerita sebelumnya yang Edi buat. Nah, gimana keseruan dari filmnya? Yuk langsung kita bahas. Di awal film kita akan diperlihatkan oleh seorang pria parubaya yang memberikan tugas kepada pembunuh bayaran, untuk mengatasi seorang pria bernama Jones. Dikarenakan dirinya telah berkhianat, setelah mendapatkan tugas pembunuh bayaran tersebut pun pergi ke hotel tempat Jones bersenang-senang. Mr. Jones. Di sini Jones dikawali oleh beberapa anak buahnya yang bersenjata. Ketika Jones sedang bersenang-senang dirinya mendapatkan sebuah panggilan dari anak buahnya. Lalu berkata, ada seorang pria serius yang ingin bertemu dengan dirinya. Setelah mendengar hal tersebut Jones langsung panik dan menyuruh anak buahnya untuk bersiaga. Tonto downstairs. What's he look like? Serious. Somebody's coming up. Somebody's serious. Di saat semua sedang bersiaga, anak buah Jones satu persatu dibantai oleh pembunuh bayaran tersebut, dan tersisa hanya Jones sendirian. Dirinya pun dibuat ketakutan lalu mengambil telepon genggam dan menelepon 911. Ketika dirinya sedang menelepon, tiba-tiba dari belakang ada sebuah pisau yang mengarah ke lehernya, lalu Jones pun menutup sambungan telepon tersebut. Saya kenalkan pembunuh bayaran ini bernama Leon, sekaligus pemeran utama kita. Jones pun mencoba bernegosiasi terhadap Leon. Ada uang $1 juta dalam koper ini dan belum terpakai sama sekali. Akan tetapi Leon tidak merespon hal tersebut dan menyuruh Jones untuk menelepon nomor sang pria parubaya yang memberikan tugas kepada dirinya. Ada adegan lucu di sini ketika Leon sedang mengancam. Tiba-tiba perempuan Jones muncul, lalu berpamitan kepada mereka berdua. Ekspresi Jones dan Leon tampak begitu lucu. Oke, lanjut. Setelah Jones mendengarkan apa yang diinginkan oleh pria tersebut, Leon pun pergi melewati kegelapan ruangan seperti Baba Yaga. I understand. Sehabis menyelesaikan tugasnya, Leon pun pergi ke minimarket untuk membeli beberapa kotak susu lalu pulang ke apartemen. Di saat itulah Leon bertemu dengan seorang gadis kecil yang sedang merokok dari pengawasan ayahnya. Saya kenalkan anak kecil ini bernama Matilda Lando. Di sini kita panggil saja Matilda. Leon pun melihat ke arah wajah Matilda yang terlihat begitu lebam. Ketika Leon bertanya apa penyebabnya, Matilda hanya menjawab jatuh dari sepeda. Karena Leon tidak mau ikut campur akan masalah Matilda, ia pun pergi dari sana meninggalkan Matilda yang sedang merokok. Di apartemen yang sama, ayahnya Matilda sedang diancam oleh seseorang bernama Norman Stansfield, dikarenakan dirinya telah menghilangkan sejumlah kokain. Di sini Norman Stansfield kita panggil dengan nama Stan saja. I don't even know how to cut it. Try and follow me, all right? In June we... I hope so. Because he's got a tip. You know, I'm trying to help you out here. I'm telling you the truth. All right. He said he didn't cut the dough. Of course he didn't. Lalu Stan menyuruh ayah Matilda untuk membantu dirinya mendapatkan sejumlah kokain yang hilang tersebut. Matilda melihat ayahnya yang sedang diancam dari kejauhan. Tak lama setelah Stan pergi, ayah Matilda memukul Matilda.
dan menyuruh Matilda untuk membantu kakaknya dan jangan merokok lagi. Sementara itu Leon di dalam apartemen, memperhatikan kejadian tersebut dari lubang pintu miliknya. Sebagai pembunuh bayaran yang tak segan membunuh orang lain dengan mudah, Leon menjalani kehidupannya dengan sangat biasa. Dirinya lebih memilih meminum segelas susu, ketimbang dari minuman alkohol. Leon juga rajin menyetrika bajunya sendiri dan merawat tanamannya. Bahkan ketika tidur pun dirinya lebih memilih untuk tidur sambil duduk. Tak lama dari itu pagi pun tiba. Di setiap pagi Leon rajin berolahraga untuk kebugaran tubuhnya. Ketika Leon hendak pergi keluar, dirinya tidak sengaja mendengarkan keributan dari keluarga Matilda. Akan tetapi Leon tidak begitu memperdulikan hal tersebut. Lalu pergi ke sebuah bioskop untuk menonton film seorang diri. Di adegan ini Leon sedang menonton film sendirian. Walaupun tidak ditemani oleh seseorang, dirinya tetap bisa menikmati film tersebut. Ingat, kebahagiaan hanya terdapat di dalam diri kita. Jangan menaruhkan kebahagiaan kita terhadap orang lain. Oke, kita lanjut. Setelah selesai menikmati bioskop, Leon pulang ke apartemen, di mana Leon kembali bertemu dengan Matilda. Kali ini hidungnya Matilda berdarah. Setelah melihat hidungnya berdarah, Leon memberikan selembar sapu tangan miliknya. Matilda menjalankan kehidupannya dengan begitu sulit sehingga dirinya bertanya kepada Leon, apakah kehidupan selalu sulit seperti ini? Atau hanya saat masih anak-anak? Sebagai bentuk rasa terima kasih, karena telah memberikan dirinya sapu tangan, Matilda ingin membelikan Leon 2 liter susu kesukaannya. Going grocery shopping. 1/4 too. It's 2, right? Ketika Matilda membeli susu untuk Leon, Stan kembali datang dengan anak buahnya untuk menagih kokain yang hilang kepada ayahnya Matilda. Karena Stan tidak dapat menemukan kokain, ia pun membantai keluarga Matilda dengan cara yang cukup brutal. Bahkan adik kecil Matilda pun ikut tewas dalam kejadian itu. I'm gonna play this out. We said noon. Touch the apartment. Di adegan ini, ada beberapa adegan yang cukup lucu, di mana semua anak buah yang dibawa oleh Stan cukup terbilang kocak. Why don't you Said, go back inside. Stan, I think it's better if we go inside. Lalu di saat Matilda selesai berbelanja dan pulang, dirinya dibuat terkejut ketika melihat ada beberapa orang yang berdiri di depan apartemennya, dengan begitu banyak senjata. Matilda melewati kediamannya tersebut, seakan-akan dirinya bukan bagian dari keluarga yang sedang mereka semua bantai. Lalu pergi ke apartemen milik Leon untuk meminta bantuan agar dirinya dapat masuk ke dalam apartemen milik Leon. Kemudian Leon mengintip lewat lubang di pintunya. Leon pun terkejut ketika melihat keadaan yang berada di luar. Setelah itu Leon melihat Matilda, yang sedang berada di depan apartemennya sambil menahan tangisan dan ketakutan. Di sini Leon sempat ragu untuk membukakan pintu rumahnya. Akan tetapi karena dirinya tak tega melihat Matilda yang sedang ketakutan, sehingga Leon membukakan pintu apartemen dan menyuruh Matilda untuk segera masuk. Di dalam rumah, anak buah Stan melihat foto keluarga Matilda dan menyadari bahwa ada satu anak perempuan lagi yang tidak diketahui keberadaannya. Lalu menyuruh yang lain untuk mencari keberadaan anak perempuan tersebut. Anak buah Stan yang berada di luar sempat mencurigai anak kecil yang tadi menuju ke apartemen milik Leon. Di sini Leon sudah bersiap dengan pistol yang berada di tangannya. Akan tetapi Matilda menyalakan televisi sehingga membuat orang tersebut tidak mencurigainya lagi. Ketika Stan menemukan kokain yang dirinya cari, Stan dan anak buahnya pun pergi dari sana dan meninggalkan jasad dari keluarga Matilda. Lalu kita akan balik kepada kediaman Leon.
di mana Matilda sedang menangis atas kematian adik laki-lakinya yang ia sayangi. Matilda tidak begitu peduli dengan ayah dan ibu atau kakak perempuannya, akan tetapi dirinya paling menyayangi adik kecilnya. Ketika Leon melihat Matilda menangis, dirinya pun mencoba untuk menghibur Matilda dengan berbagai cara. Walaupun Leon adalah pembunuh bayaran, ternyata dirinya masih ada sifat lucu dan rasa empati. Hai, Matilda. How are you today? Setelah itu Matilda tak sengaja membuka koper yang sering dibawa oleh Leon. Ternyata dalam koper tersebut terdapat semua senjata milik Leon. Ketika Matilda melihat senjata Leon, dirinya pun bertanya, sebenarnya apa pekerjaanmu? Lalu Leon hanya menyebut dirinya sebagai seorang cleaner, pembunuh bayaran. Matilda merasa pekerjaan Leon sangatlah keren. Dan itu cukup membuat Leon terkejut akan respon dari Matilda. Cool. Setelah pertemuan dengan Matilda, kehidupan Leon sangatlah berubah drastis. Yang biasanya keseharian Leon diwarnai oleh satu warna, seketika berubah menjadi penuh warna. Today, Mr. President. I don't know. Mustache. No. Sing in the rain. Gene Kelly? Good. Clint Eastwood? I don't know, I give up. Joe Wayne. Karena Matilda masih dipenuhi oleh rasa dendam terhadap Stan, dirinya pun meminta Leon untuk mengajarinya menjadi pembunuh bayaran. Awalnya Leon menolak hal tersebut karena Matilda tidak pantas untuk memilih pekerjaan ini, akan tetapi Matilda sangat bersikeras untuk diajarin cara membunuh seseorang. Di adegan yang satu ini cukup kocak juga. Berantem yuk. Atau adu. Work like that. It's not professional. Okay, Do that again or break your head. You got that? okay, Ain't okay all the time, okay? okay. Good. Tak lama dari itu Leon pun pergi ke sebuah restoran untuk menemui bosnya yang selama ini memberikannya tugas. Pria ini bernama Tony, dan pria ini jugalah yang memberikan target yang ingin dibersihkan. Di sini Leon meminta kepada Tony sebuah senapan sniper untuk Matilda gunakan sebagai pelatihan. Setelah mendapatkan senapan sniper, Leon mengajaknya ke sebuah gedung dan mengajari Matilda cara menggunakan senapan sniper. Ketika Matilda berniat untuk membuka teleskop sniper, Leon mengatakan, "Jangan dibuka sebelum kau siap menembak, itu karena dapat memantulkan cahaya sehingga keberadaanmu dapat diketahui." Matilda pun mencari target untuk ia tembaki. Lalu dirinya menargetkan seorang pria dengan baju kuning. Di adegan ini Leon mengajari Matilda cara bagaimana menjadi seorang sniper profesional. Don't take your eyes off him. Breathe easy. Watch his movement. Pretend you're running with him. Try to feel his next movement. Take a deep breath. Hold it. Now. Pria baju kuning terkena tembakan Matilda, akan tetapi itu bukanlah peluru asli. Leon dibuat terkejut akan hasil latihannya. Baru pertama kalinya Matilda menggunakan senapan. Dirinya dapat mengenai target yang ia incarkan, sekaligus senapan yang digunakan adalah sniper. Seiring berjalannya waktu Matilda mempunyai perasaan terhadap Leon. Bahkan seringkali Matilda mengungkapkan perasaannya tersebut kepada Leon.
Akan tetapi Leon menolak perasaan Matilda dikarenakan faktor dari umur mereka. Perlu kalian ketahui bahwa umur Matilda 18 tahun sedangkan umur Leon mungkin kisaran 30 tahunan ke atas. Suatu hari Matilda memberikan sejumlah uang $20.000 kepada Leon untuk membalaskan dendamnya terhadap Stan. Akan tetapi Leon tidak dapat menerima kontrak tersebut. Hati Matilda pun dibuat sedih ketika Leon tidak menerima kontraknya. Lalu dirinya memberikan sebuah permainan di mana permainan tersebut hidup atau mati. Jika aku menang kau harus menerima kontraknya, dan jikalau aku kalah kau akan kehilangan diriku. Lalu Matilda mengambil pistol dan mengisikan 5 butir peluru dan menyisakan 1 peluru kosong. If I win, Lose. go shopping alone. Sebelum Matilda mengarahkan pistol di kepalanya, dirinya bertanya kepada Leon, apakah kau mencintaiku? Jikalau itu sedikit saja ada rasa cinta dalam dirimu untukku, kurasa kau akan menyesal tak mengatakan apapun Leon. Lalu Matilda mengarahkan pistol dan mengatakan, aku mencintaimu Leon. Dengan begitu cepat Leon mengarahkan pistol tersebut ke arah yang lain sehingga membuat Matilda menang, dan nyawanya terselamatkan. Sebenarnya Leon mempunyai perasaan terhadap Matilda. Namun dalam kasusnya Leon ini sedikit unik di mana itu adalah faktor dari umur mereka berdua. Hope you're not lying, Leon. Down inside, there's no love in you. Because if there is, just a little, think that in a few minutes you'll regret you now. I love you, Leon. Kenapa Leon tidak membantu Matilda untuk membalaskan dendamnya terhadap Stan? Kalau memang dirinya mempunyai perasaan terhadap Matilda, itu karena Stan adalah anggota dari Badan Intelijen DEA Amerika Serikat. Atau kepanjangannya dari Drug Enforcement Administration. Oleh karena itulah Leon tidak mau berurusan dengan Stan. Jika dirinya ingin membersihkan Stan maka musuhnya bukan hanyalah Stan sendirian, melainkan DEA juga akan menjadi musuhnya. Orang-orang sekitar Leon akan ikut terancam. Bahkan Tony juga akan dalam bahaya. Nah jadi sekarang sudah ngertikan kenapa Leon tidak mau berurusan dengan Stan. Dan buat kalian yang tidak tahu tugas dari Badan Intelijen DEA adalah. Oke kita lanjut ke filmnya. Beberapa hari kemudian setelah kejadian tersebut, Leon sedang bersiap-siap untuk pergi menyelesaikan tugasnya yang diberikan oleh Tony. Akan tetapi Leon pergi ke tempat Mike anak buah Stan yang sedang berbisnis dengan orang China. Lalu Leon membunuh Mike serta orang China yang berada di tempat tersebut. Ketika Leon sedang pergi, Matilda pergi ke gedung tempat Stan bekerja di mana dirinya berniat untuk membunuh Stan saat itu juga. Akan tetapi Matilda ketahuan oleh Stan saat mereka sedang berada di toilet. Di sini Stan bertanya kepada Matilda, kenapa ingin membunuhku? Matilda hanya menjawab, itu karena dirimu telah membunuh adik tercintaku. And you want to join him. Do you like life, sweetheart? Yes. Di saat Stan ingin membunuh Matilda, tiba-tiba anak buahnya memberitahukan bahwa Malky telah tewas ketika sedang berbisnis dengan orang Cina. Akan tetapi ini bukan berkaitan dengan mereka, melainkan ada seseorang dengan gerakan yang begitu cepat membunuh mereka satu persatu. Stan dibuat terkejut setelah mendengarkan informasi yang disampaikan oleh anak buahnya. Upstairs, and I was upstairs, I came down I'm here. busy. Stan? Shit, Stan, I've been looking all over. This Malky man, he's dead. From the outside. He was a pro. Boom, shoots the Chinaman dead in 2 seconds. Easy, man. I'm a cop. Brown says something to Malky like, No women, no kids. I think it was something personal. Ada adegan lucu lagi di sini, di mana ketika Stan menyuruh anak buahnya untuk membawa Matilda ke kantor miliknya. You hear me? Man, I hear you, Stan. Just chill out, man. Christ. Pada akhirnya Matilda tertangkap oleh Stan yang berada di gedung DEA. Lalu ketika Leon pulang dirinya dibuat terkejut setelah membaca surat dari Matilda. Dalam surat tersebut Matilda memberitahukan kepada Leon bahwa dirinya akan pergi ke tempat Stan bekerja dan akan membunuhnya.
Dengan begitu cepat Leon pergi ke gedung DEA, dan membantai anak buah Stan yang berada di dalam gedung tersebut lalu menyelamatkan Matilda. My best, Avanti. Dari kejadian tersebut Stan pergi ke restoran milik Tony, dan bertanya tentang pembunuh bayaran dengan ciri-ciri orang Itali. Karena orang tersebut telah membunuh Malky dan anak buahnya yang berada di gedung DEA. Dikarenakan diancam oleh Stan, Tony memberitahukan semua tentang Leon dan tempat Leon berada sekarang. Setelah mendapatkan alamat milik Leon, Stan pergi dari sana lalu mengumpulkan anak buahnya untuk pergi menangkap Leon. Di saat Matilda pulang dari berbelanja, dirinya disergap oleh beberapa pasukan milik Stan. Pasukan tersebut mengajukan beberapa pertanyaan kepada Matilda, salah satunya adalah kode rahasia ketika Matilda pulang. Matilda pun memberitahukan segalanya kepada mereka. Sehabis mendapatkan kode rahasia tersebut, pasukan Stan mulai bergerak, di mana mereka mencoba untuk masuk ke kediaman Leon. Akan tetapi Leon mengetahui hal tersebut dikarenakan kode yang diberikan Matilda adalah kode yang salah. Kapten dari pasukan Stan memberitahukan kepada Stan bahwa tim Alpha yang masuk ke kediaman Leon semuanya sudah tewas. Sehingga membuat Stan harus memanggil semua pasukannya hanya untuk menangkap Leon seorang diri. Namun di saat pasukan Stan sedang berdiskusi, Leon dengan sangat pelan mencoba mendekati mereka. Lalu ketika salah satu pasukan tersebut ingin memantau keadaan, tiba-tiba dirinya ditodong oleh sebuah pistol milik Leon. Di sini Leon meminta agar Matilda dilepaskan. Karena pasukan Stan dibikin ketakutan oleh dirinya. Mereka pun membebaskan Matilda begitu saja. Setelah Matilda bebas, Leon menarik salah satu pasukan tersebut agar mengikuti dirinya. Di saat sudah mendekati pintu kamarnya, Leon menembaki alarm air dan menembak secara brutal. Sehingga membuat pasukan lain berpikir bahwa temannya telah tewas. Lalu mereka pun menembaki kamar Leon secara acak dan ternyata yang mereka tembaki adalah teman mereka sendiri. Ketika Leon dan Matilda sudah berada di kediamannya, dirinya menyuruh Matilda agar tidak mendekati jendela. Leon pun mencoba mengetes dengan mengambil pot bunga kesayangannya dan ternyata ada beberapa sniper yang ditempatkan dekat jendela kamarnya. Setelah itu Leon mencoba menghancurkan sebuah tembok yang dirinya yakinin tempat di mana mereka bisa melarikan diri. Setelah berhasil menghancurkan tembok tersebut, Leon menyuruh Matilda untuk pergi duluan. Akan tetapi Matilda menolak hal tersebut dikarenakan Leon tidak dapat mengikuti dirinya. Leon pun mencoba menenangkan Matilda agar dirinya pergi duluan dan berjanji akan kembali bersama dengan Matilda. Di momen inilah Leon mengungkapkan semua yang dirinya rasakan setelah pertemuan dengan Matilda. Dan untuk pertama dan terakhir kalinya Leon mengatakan bahwa dirinya mencintai Matilda. You're just saying that so I won't work. You've given me a tasteful life. I want to be happy. Go now, baby. Go. See you, Adonis. Tak lama dari itu misil ditembakkan dan kamar Leon pun meledak. Akan tetapi Leon selamat dari ledakan itu dan mencoba menyamar sebagai anggota dari pasukan Stan. Pasukan Stan tidak ada yang menyadari hal tersebut. Flame off the landing! Get your team back out there! Kemudian salah satu anak buah Stan memberitahukan kepadanya bahwa mereka tidak dapat menemukan Matilda dan Leon. Stan pun dibuat kesal oleh mereka semua. Sebenarnya Stan sudah mengirimkan semua pasukannya yang berjumlah 200 orang. Akan tetapi mereka semua tidak dapat menemukan Leon dan Matilda. Di saat Leon dibawa keluar oleh pasukan Stan, dari kejauhan Stan melihat dan menyadari bahwa itu adalah Leon. Lalu dirinya menyuruh pasukannya yang berada di bawah untuk mundur. Okay, come on, everybody out! Come on, let's go, let's go! Sementara itu, di luar gedung Matilda berhasil kabur tanpa sepengetahuan pasukan milik Stan. Get out, come on.
Kembali pada Leon, di mana Leon mencoba untuk kabur dengan penyamarannya tanpa sepengetahuan pasukan Stan. Di saat Leon hampir keluar untuk menepati janjinya kepada Matilda, dari belakang Stan sudah bersiap untuk menembaki Leon dengan pistol yang berada di tangannya. Akan tetapi Leon tiba-tiba saja terjatuh dengan penuh darah. Akhirnya Stan mendekati Leon yang terjatuh. Lalu Leon bertanya tentang diri Stan dan Stan menjawab bahwa dirinya lah yang selama ini Leon cari. Kemudian Leon memegang tangan Stan dan berkata ini adalah hadiah dari Matilda. Setelah itu Leon pun menghembuskan nafas terakhirnya. This from Matilda. Ketika Stan membuka telapak tangannya, dirinya dibuat terkejut karena pemberian dari Leon adalah pemicu bom yang berada di dalam tubuh Leon. Tak lama dari itu bom pun meledak dan membuat Stan tewas saat itu juga. Ternyata sebelum Leon tewas dirinya menitipkan sebuah pesan kepada Tony, bahwa ketika dirinya tidak lagi berada di samping Matilda, uang yang selama ini yang dirinya kumpulkan serahkan semuanya kepada Matilda. Happens to me someday. Hey, I thought about my money. The girl who came, Matilda. Anything happens to me, I give her my money. Dari kejadian tersebut Matilda pergi ke restoran Tony untuk mengambil uang yang ditinggalkan kepada dirinya. Akan tetapi di sini Tony hanya memberikan $100 untuk Matilda dan menyuruhnya untuk kembali bersekolah dengan kehidupannya yang baru ini. Sebelum Matilda pergi, Tony berpesan kepada dirinya bahwa jangan datang kembali sampai bulan depan untuk mengambil uang berikutnya. Lalu setelah itu Matilda pergi ke tempat di mana dirinya dulu bersekolah dan di sana ia menceritakan semua kejadian yang ia alami. Termasuk keluarganya yang dibunuh sampai dirinya jatuh cinta kepada pembunuh bayaran profesional bernama Leon. I got shot down by DEA officers because of he was a hitman, the best in town. Help me. I'll be dead by tonight. Di akhir film Matilda menanamkan pohon kesayangan milik Leon agar pohon tersebut dapat tumbuh besar. Dan sebagai bukti bahwa dirinya pernah jatuh cinta terhadap pembunuh bayaran bernama Leon. Lalu film pun selesai. Okay, here, Leon. Those he plays never suspect, but he wins. Nah gimana nih cerita dari film Leon The Professional? Menurut saya secara pribadi film satu ini banyak menceritakan kisah Matilda yang jatuh cinta terhadap Leon seorang pembunuh bayaran. Akan tetapi ini hanya pendapat pribadi saya saja. Saya sarankan agar kalian semua untuk menonton film yang satu ini secara full. Ada beberapa adegan yang tidak dapat Edi tampilkan dan adegan tersebut cukup membuat kalian terbawa suasana. Nah kalau kalian suka dengan channel ini jangan lupa klik tombol like, share, subscribe, dan nyalakan notifikasi lonceng agar kalian tidak ketinggalan alur cerita di malam hari. Saya Edi admin Call of Night untuk izin pamit dari kalian semua dan sampai jumpa di cerita dari Panggilan Malam.